yang menjadikan kegiatannya, aktivitasnya, kesibukannya sebagai cara untuk semakin mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagangnya bukan semata-mata nyari untung kalau dia berdagang, bukan, tapi dia tahu bahwa berdagang adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Maka dagangnya niatnya karena Allah. Kalau niatnya sudah karena Allah, maka ketika dia dagang tidak mungkin zalim sama orang, tidak mungkin ngurangin timbangan, tidak mungkin ngambil hak orang, tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Kenapa? Karena saat dia dagang, dagangnya lillahi ta'ala, dan caranya pun sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tala'al badru alaina min wal as, demi waktu, demi masa. Kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Kita ini rugi, Bunda. Langsung disebutkan kita ini rugi. Tapi Allah maha baik, Allah maha bijaksana. Ternyata ada manusia yang tidak rugi. Siapa ahilman orang yang tidak rugi? Siapa manusia yang tidak rugi? Lanjutkan ayatnya. Yang tidak rugi adalah illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak rugi pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang menjadikan kegiatannya, aktivitasnya, kesibukannya sebagai cara untuk semakin mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagangnya bukan semata-mata nyari untung kalau dia berdagang, bukan, tapi dia tahu bahwa berdagang adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha. Maka dagangnya niatnya karena Allah. Kalau niatnya sudah karena Allah, maka ketika dia dagang tidak mungkin zalim sama orang, tidak mungkin ngurangin timbangan, tidak mungkin ngambil hak orang, tidak mungkin mengambil sesuatu yang tidak halal bagi dirinya. Kenapa? Karena saat dia dagang, dagangnya lillahi ta'ala, dan caranya pun sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja, ya, bekerjanya bukan hanya sekedar nunggu gajian setiap bulan. Kalau kita bekerja hanya menunggu gajian setiap bulan, maka bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman juga kan bekerja, mereka berangkat pagi, pulang sore, kerjanya sama, di kantor yang sama. Kalau ternyata yang kita lakukan saat bekerja sama dengan mereka, ya apa bedanya? Maka bagi orang beriman, bekerja adalah bagian dari ibadah yang setiap pekerjaannya benar-benar diisi dengan aturan Allah. Saat jadi istri, melayani suami, niatnya bukan hanya semata-mata ingin dicintai oleh suami, bukan. Bukan semata-mata disayang oleh suami, bukan. Tapi dia tahu saat dia menjadi seorang istri, dia sedang mengabdi kepada Allah, dia sedang taat kepada Allah, silahnya dengan melayani suami. Saat jadi ibu, kita punya anak, dia akan mendidik anaknya dengan cara yang baik, karena dia tahu ini amanah dari Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Maka saat jadi ibu, Bunda akan belajar menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang teladan, agar kemudian Bunda bisa mendidik anak Bunda bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan contoh teladan yang ditampilkan oleh ibundanya. Ustadz Hilman, kalau anak saya gak sesuai dengan kemauan saya, gak sesuai dengan harapan saya, bagaimana misalnya? Tidak usah khawatir. Karena bagi orang beriman tidak ada kekhawatiran bagi dirinya. Yang jelas dia sudah menunaikan kewajibannya mendidik anaknya dengan cara yang baik. Teman-teman akhwat yang mungkin belum menikah di sini, ada yang belum menikah? Yang mana orangnya?
Yang belum menikah, dia tahu perasaannya mungkin tidak menentu, apalagi di saat teman seangkatannya sudah pada nikah semua, teman segengnya sudah pada nikah semua, teman semolnya yang kalau ke mall tuh barang-barang gitu ya, mungkin sudah menikah tapi dia belum menikah. Dia tidak akan pernah khawatir dengan keadaan itu karena dia percaya barangkali waktunya belum tepat dengan dirinya, sehingga dia isi kesendiriannya itu dengan menjaga kehormatannya, kesuciannya, sampai kemudian Allah hadirkan pasangan yang paling tepat dalam kehidupannya. Mungkin Allah lagi ngasih waktu sama teman akhwat yang belum menikah agar ilmu kita ditambah. Karena saat nanti menikah jadi istri, punten mohon maaf, ujiannya di rumah tangga itu banyak nggak bunda kira-kira? Ini yang sudah menikah, istri ujiannya banyak apa enggak? Banyak. Kita berharap, mohon maaf, pengen punya suami yang soleh, tapi saat berumah tangga suami kita ternyata salah, bukan soleh. Kalau nggak punya ilmu, kalau nggak punya iman, kita nggak akan bisa stabil menghadapinya. Makanya para akhwat, kalau sekarang antum masih sendiri, perbanyaklah waktu untuk meniti ilmu yang banyak agar punya persiapan yang tepat ketika nanti disandingkan dengan pasangan kita. Yang sudah menikah belum punya anak, Ustadz, saya sudah menikah puluhan tahun, sudah menikah sekian tahun, tapi belum dikasih anak, bagaimana Ustadz? Percayalah, Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat bagi kita. Apa dasarnya? Alladzina amanu, iman. Bunda juga sama, hadir ngaji saat ini, kalau bukan dasar karena iman, belum tentu kita dimudahkan langkahnya. Betul apa enggak? Apal sendirilah, hari Senin teh kan sibuknya luar biasa ya. Betul apa enggak? Ngurusin suami yang barangkali harus kerja. Anak-anak sekarang belajarnya online, di rumah dan segala macamnya. Belum lagi ada agenda-agenda lainnya. Hari Senin apal sendirilah, sibuk luar biasa. Kalau bukan karena iman, belum tentu kita dimudahkan begini. Ahilman tadi pagi sudah di TV misalnya, di MNC TV tadi pagi, berangkat jam 3:30. Kita itu biasanya di Teman Hijrah setiap hari Senin dan Kamis, kami yang pengurus itu ada charging time. Jadi tahajud masing-masing dibangunkan jam 3, kemudian jam 3:30 sampai jam 4 biasanya Ahilman ngisi charging buat teman-teman pengurusnya. Setiap Senin dan Kamis harus lebih awal pagi bangunnya, berangkat ke MNC TV, kemudian ngisi di TV, dari Jakarta berangkat ke sini. Kalau bukan karena iman, belum tentu kita mau berangkat ke sini. Betul apa enggak? Ini kan wajahnya kelihatan, ini wajah-wajah banyak masalah. Jadi pikir-pikir madalieur atau hidup kurang teh, betul apa enggak? Di tengah kondisi corona begini kan serba sulit katanya, betul apa enggak sih? Ekonomi, kemudian perasaan gak menentu, anak-anak juga di rumah dan segala macamnya. Ini kan luar biasa. Maka apa jawabannya? Alladzina amanu, orang beriman. Kalau dengan iman gak ada ruginya. Yang jadi rugi itu kalau kita gak pakai iman menjalaninya. Kalau gak pakai iman, gimana Ahilman yang terjadi? Luhlah, gelisah, rungsing, rumit, sulit, gitu. Ketemu orang bawaannya tuh sebel aja. Jam sabar sih si Ahilman datangnya dilapisan. Dan nggak pakai iman teh ya, jadi semua tuh jadi sulit gitu. Tapi kalau pakai iman, dia nunggu berjam-jam pun maka dia akan gunakan waktu menunggunya untuk tadarus, untuk baca terjemahan Al-Quran, sholawat, bukan yang lain. Ke rumah ngomel, nyeun status, rek mual ngaji tri lapisan datangna misalnya gitu. Padahal belum datang, Ahilmannya teh masih di jalan, tapi kita sudah ngomel-ngomel duluan. Kalau pakai iman gak akan begitu. Kerja kita, dagang kita gak akan ngomel. Untung rugi itu biasa. Betul apa enggak? Suami gajinya naik ataupun enggak, ya itu biasa. Karena punya apa? Iman. Yang menguatkan itu apa? Iman. Nah setelah beriman apa? Biar nggak rugi. Wa amilus solihat, amal soleh. Iman itu perlu dibuktikan, dan bukti keimanan seseorang adalah amal soleh.
Bunda tidak bisa mengatakan aku beriman kalau bunda tidak buktikan dengan amal soleh. Nah pertanyaannya, Ustadz, apa itu amal soleh? Amal soleh itu setiap perkataan perbuatan yang ditujukan untuk Allah, yang sesuai dengan aturan Allah, itu amal soleh. Amal soleh itu semua amal kita bisa jadi amal soleh. Tapi mohon maaf, amal soleh kita bisa jadi amal salah kalau niatnya salah, caranya salah. Bunda ngaji, ini amal soleh, betul. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, bisa jadi amal salah, bukan jadi amal soleh. Sholat sekalipun, kan disebutkan dalam Al-Quran, Aro'aital ladzi yukadzibu fiddin, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Orang yang sholat bisa dapat neraka wel. Mereka ladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai sholatnya. Amal soleh bisa berbuah jadi amal salah ketika niatnya salah, caranya salah. Jadi semua amal kita kudu jadi sesuatu yang sesuai dengan niat kepada Allah dan aturan Allah. Baca Quran niatnya kudu karena Allah, ibadah kudu niatnya karena Allah. Ya, semua karena Allah. Kalau udah karena Allah mah jadi amal soleh. Nah, yang ketiga, watawassaw bil haq. Orang yang tidak akan rugi adalah orang yang saling menasehati dalam kebaikan. Bunda, kita tuh punya hati. Hati kita itu ibarat baterai dalam sebuah handphone. Kadang-kadang ada lowbatnya. Betul apa enggak? Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al imanu yazidu bil ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Tanpa sadar, kadang-kadang kita masih berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat alfa. Maka apa yang kita butuhkan? Diingetin. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau bunda punya seseorang yang selalu menasehati kita dalam kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena itu seseorang yang baik dalam kehidupan kita. Kalau bunda punya teman yang cerewet, tapi cerewetnya dalam kebaikan, cerewet pisan. Ngingetin sholat, ngingetin ngaji, ngingetin bunda pakai jilbab yang bagus, cerewet, tapi dalam kebaikan, jaga teman yang begitu, karena baik dia itu. Dan kita susah untuk mendapatkan teman yang seperti itu. Begitu juga seterusnya, kalau bunda punya guru, punya orang yang mau ngajar, lembut dari hatinya, ngingetin dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah, doakan guru itu. Agar kemudian memang bunda dapat casnya terus menerus. Sampai yang keempat, watawassaw bisabr. Orang yang tidak rugi adalah yang saling menasehati dalam kesabaran. Bunda, hidup dunia ini adalah makanul bala, tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Makin beriman seseorang, makin banyak amal solehnya, makin dia mau menasihati dalam kebaikan, ujiannya makin berat. Maka apa jawabannya? Sabar. Nah, kita semua harus jadi orang yang beruntung. Jangan jadi orang yang rugi. Biar beruntung, biar tidak rugi, jaga 4 hal tadi. 1 apa? Iman. 2, amal soleh. 3, menasehati dalam kebaikan. 4, menasehati dalam kesabaran. Jadi istri kudu sabar. Jadi suami juga kudu sabar. Jadi ibu kudu sabar. Jadi anak dari orang tuanya kudu sabar. Jadi guru kudu sabar. Jadi murid kudu sabar. Punya tetangga kudu sabar. Lagi dagang kudu sabar. Kerja juga kudu sabar. Karena tidak ada buah dari kesabaran kecuali kebahagiaan.
Kalau tidak dibalas di dunia, maka pasti dibalas di surga. Makanya orang yang masuk surga itu ada satu pintu yang mereka dipanggil dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Ar-Ra'd 24. Selamat untuk kamu sekalian bima sobartum, dengan apa-apa yang selama ini kamu sabar ketika hidup di dunia. Bunda mau ngaji kayak begini, kalau nggak sabar mah nggak kuat atuh dah. Betul apa enggak? Bawanya teh mending teu kuat we hayang geus ngaji teh lieur misalnya gitu ya. Hayang buru-buru balik, kalau nggak sabar mah gitu atuh. Sok Ahilman tanya, ini udah 15 menit saya bicara, bosan nggak kira-kira? Nggak bosan? Capek nggak? Yang capek siapa? Dan ini air tuh nggak ada yang dibuka gitu kan? 2000 Ustadz kudu nggak buka heula dan segala macam ya. Oh, memang husnuzon, mungkin Ustadz lagi puasa gitu. Gitulah pokoknya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngaji, judulnya adalah mencintai kehilangan. Mencintai kehilangan. Bunda yang dirahmati Allah, teman-teman yang disayang Allah, dalam hidup kita itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Betul atau tidak? Yang pilihan itu sebenarnya disebabkan oleh kita dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menemukan sesuatu dalam hidup, terutama mohon maaf ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita sukai, maka angle kacamata melihatnya harus melihat kepada perbuatan kita. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu semua disebabkan aidikum, perilaku kamu sekalian.